Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kolaborasi dari saya, Akbar Ariantono Putra, Tika Aditya Ahmad, dan Bintang Listrio Al-Fatih. Rekomendasi aplikasi yang cocok buat hari-hari, buat aktivitas dalam keseharian. Simak selengkapnya, jangan skip di tengah jalan agar tidak terjadi salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman. Berjumpa dengan saya di sini, Bintang Listrio Al-Fatih. Ya, sesuai dengan judul video di channel ini ya, ada rekomendasi beberapa aplikasi. Dan saya sudah kerjasama bersama teman saya, Mas Tika Aditya Ahmad dan juga Mas Akbar Ariantono Putra. Untuk saya sendiri ya, teman-teman bisa mendengarkan video-video yang disampaikan oleh Mas Tika dan juga Mas Akbar. Ya, untuk saya sendiri saya akan merekomendasikan beberapa aplikasi yang pas sekali untuk di rumah ya. Di sini saya tekankan pas ya, dengan aksesnya yang pas, hiburan juga yang pas ya, gitu lah pokoknya. Intinya gitu ya. Yang pertama langsung saja kita masuk ya. Yang pertama, saya akan merekomendasikan beberapa game dulu ya. Game-game yang akses buat tunanetra, dan emang game ini khusus tunanetra. Yang pertama game ini yaitu Ablen Legend Domino. Itu game petualangan. Teman-teman semua bisa di sini. Game ini ya khusus untuk tunanetra, khusus bahkan namanya juga Ablen Legend ya. Itu petualangan ya, itu tunanetra. Game ini seru, kata saya ini seru game. Kenapa serunya? Karena di sini kita berperan sebagai tunanetra. Namanya Edward Black. Ya, namanya Edward Black, yang kita ditugaskan untuk mengantar siapa lah gitu ke sebuah kerajaan. Dan di dalam perjalanan itu nanti kita akan menghadapi musuh-musuh yang banyak ya. Ada monster, ada harimau, ada anjing-anjing, ini serigala, ada pasukan-pasukan yang mengejar kita gitu. Dan juga kita akan menghadapi rintangan-rintangan kayak menyeberangi sungai es, terus melompati pohon ya, bukan melewati pohon, maksudnya melewati pohon yang tidak rubuh gitu. Dari situ ya menarik lah kalau menurut saya. Ini game ini ada sampai scene 27 ya, atau level lah kalau lebih gampangnya level. Tapi saya belum pernah nyelesain game ini, baru sampai scene 18 sudah mati masih susah ini. Gitu ya. Dan kita akan dipandu dalam perjalanan dengan Louis, namanya anaknya ya. Akan dipandu, ikuti saja arahan Louis. Kalau nanti dia bilang left, buat suruh ke kiri, kalau right dia suruh ke kanan. Pokoknya kita ikutin arahan dari si Louis ini. Itulah game Ablen Legend. Untuk aplikasinya nanti insyaallah akan saya tempelkan di link deskripsi video ini insyaallah. Atau kalau teman-teman mau cari Play Store juga ada, tinggal bilang Ablen Legend gitu, langsung muncul kok. Tapi ukurannya 300 MB kalau tidak salah. Ya, itu game yang pertama. Silahkan teman-teman kalau mau download. Terus untuk yang kedua ada game lagi yaitu Repartido Accessible dalam bahasa Indonesia, atau dalam biar bahasa gampangnya pengiriman pizza gitu. Ya, karena di situ kita sebagai pengendara mobil yang ditugaskan untuk mengantarkan pizza di setiap rumah. Saya kurang tahu, ada beberapa level ya. Nggak tahu, saya juga baru sampai level 9, udah level 8 udah ini mati lagi, masuk level 9 mati, itu nabrak. Dan di situ ya menarik juga game ini, menarik karena kita dipandu oleh mesin Google, juga dipandu oleh Mbak Damayanti. Nanti kita dipandu, kalau ada mobil nanti ponsel kita akan bergetar gitu. Jadi kita jalan, dan di setiap levelnya itu pasti ada perubahan. Level 1 itu 500 meter, level 2 500 meter, level 3 1000 meter,
level 4 1000 meter, level 5 1000 meter, level 6 1500 meter, level 7 1500 meter, level 8 1500 meter, level 9 2000 kalau nggak salah itu. Itu tapi level 9 sih sudah mati nabrak gitu. Jadi kalau ponselnya bergetar berarti itu ada mobil yang hendak mendekati, ada mobil di depan, harus kita cepat-cepat kanan atau ke kiri. Ya ini mainnya gampang, tinggal swipe layar gitu. Nanti kalau ada berhenti, ikutin aja panduan tutorialnya, nanti sebelum main ada tutorial tadi dibacakan oleh Mbak Damayanti. Ya ini cukup menghibur game ini di rumah untuk menamatkan levelnya. Saya juga penasaran, belum tamat-tamat sampai sekarang levelnya ini. Itu. Dan kalau mod game ini juga nanti akan ditempelkan di link deskripsi video ini. Kemudian yang ketiga, game yang pas juga untuk tunanetra, tenis ternyata dalam bahasa Indonesia. Ya game ini sangat pas juga karena bahasa Indonesia ya, dan insya Allah mainnya gampang. Nanti ada panduan dari si Hendry PM kalau nggak salah ya, nama itu yang mandunya itu. Aslinya game ini dalam bahasa Inggris ya, cuman ada yang mengubah dalam bahasa Indonesia, dan nanti akan saya kirimkan juga untuk link aplikasinya. Game ini ya cukup menghibur. Jadi kita main 6 kali. Kalau kita menang 6 kali menang, kita sudah menang gitu, akan mendapatkan piala nanti. Gitu. Game ini bisa diunduh di Play Store ada, tapi nanti akan saya kirimkan juga link aplikasinya. Ya itu demikian yang saya review tentang game. Saya bukan di review, maksudnya direkomendasikan tentang game-game yang pas di rumah aja gitu ya. Kenapa saya bilang pas ya, dari aksesnya yang 100% akses 98 ya kalau yang belum tahu ya. Ya gitu, aksesnya luar biasa dan juga pas buat tunanetra dan menghibur. Sebenarnya masih banyak game-game tunanetra yang pas juga sih di rumah, seperti ada game bowling, game blind cricket, game blind drive, terus ada game blind memory untuk mengetes kecerdasan kita, terus ada game cerdasional, banyak game tunanetra ini. Tapi menurut saya ya inilah yang pernah saya mainin dan ini cukup bagus itu gamenya, cukup menghibur dan cukup mantap lah, saya bilang top gitu. Terutama Airblade Legend dan Reparty Dosis Blade gitu, itu saya nggak bosan maininnya. Kalau game tenis ya udah bosen gitu. Tapi buat teman-teman ya silahkan mainin ketiganya ini, ya cukup pas lah, sangat pas buat kalian untuk di rumah aja. Ya kemudian saya akan merekomendasikan juga aplikasi yang pas buat download video untuk teman-teman tunanetra. Apa saja aplikasinya? Yang pertama atau yang keempat, ya kita bilang pertama aja ya. Yang pertama itu SnapTube Premium ya. Itu pas banget buat download video. Pas ya, sangat pas karena enaknya, gampangnya kita dalam mendownload video gampang sekali di SnapTube ini. Mau di download SnapTube bisa, lewat YouTube juga bisa, tapi saya sarankan lewat YouTube sih yang lebih gampang biar bisa diputar juga ya. Walaupun lewat SnapTube juga bisa, cuman ya lebih enak aja sih lewat YouTube itu. Tinggal cari opsi bagikan, terus nanti pilih unduh dengan SnapTube ya. Nanti di situ klik, udah. Kalau jaringannya bagus 4G dan bagus jaringannya atau pakai WiFi, itu nggak sampai 5 detik, paling 2 detik itu sudah ada terdeteksi link unduhannya. Ada musik, itu musik ada MP3 sama MP4A ya. Terus ada video itu ya, linknya video kayak 740p, 1240p HD itu, dan ada yang 340 dan 140 itu 40p. Teman-teman bisa memilih sesuai enaknya teman-teman gimana lah gitu. Mau yang suaranya jernih tapi kualitasnya bagus, tapi ininya MB-nya besar, atau yang sedang-sedang saja dan MB-nya juga lumayan kecil gitu. Terserah teman-teman saja. Tenang juga, nanti aplikasinya akan ditempelkan di link deskripsi video. Kemudian yang kedua itu Video Downloader, versi premium juga ya, versi yang tanpa iklan. Ini juga cukup akses
dan bahkan akses buat teman-teman tunanetra semua. Seperti Snaptube lah, mirip-mirip gitu, mirip-mirip bahkan hampir sama ya. Bisa di download, bisa diputar lewat video ordernya langsung atau bisa lewat YouTube juga. Tapi saya sarankan lewat YouTube juga sama kayak Snaptube. Sama pilih opsi bagikan, terus cari dengan unduh tonton ya, unduh tonton sama video sama aplikasinya unduh tonton. Ketika diklik ya sudah, nanti itu akan muncul link-linknya seperti tadi, link Snaptube tadi. Ada link audio, ada link video. Tapi kalau saya sarankan ini, kalau saya sendiri pendapatnya lebih bagus ke Snaptube, lebih cares ke Snaptube gitu. Itu. Karena kenapa ya? Karena lebih enak aja lah, lebih enak dan juga lebih simple sih, lebih simple juga. Kalau di Android versi 6 ke bawah itu kalau video itu kan ada mengkonvensi ya. Kalau Snaptube itu kan nggak ada gitu. Jadi ketika MB nya sudah selesai, udah berapa MB sesuai dengan yang dipilih, nanti udah selesai. Kalau video itu masih mengkonvensi dulu, itu saya yang kurang enaknya. Tapi kalau yang Android 5 ke atas kayaknya sudah enggak lagi. Tapi tetap saya lebih memilih ke Snaptube Premium. Teman-teman itu sesuai inilah minat teman-teman aja mau yang kemana. Saya menyarankan. Ya itulah. Demikianlah rekomendasi aplikasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, itu dari saya. Kira-kira begitu aja. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu ada beberapa game, ada 3 game yang saya rekomendasikan. Yang pertama Airblade Legend Domino, petualangan untuk tunanetra. Yang kedua Repartido Accessible dalam bahasa Indonesia, yaitu atau pengiriman pizza. Yang ketiga tenis tunanetra dalam bahasa Indonesia. Yang keempat terus itu game-game, terus aplikasi yang untuk download video atau MP3. Yang pertama Snaptube Premium, yang kedua Video Downloader Premium. Dan semuanya itu insyaallah akan ditempelkan link aplikasinya di deskripsi video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian tidak suka. Kita ketemu di video yang akan datang. Oke. Baik, aplikasi yang kali ini yang bisa direkomendasi untuk di rumah aja, ada beberapa aplikasi sih, tergantung kita butuhnya yang mana sih. Baik, kali ini saya akan coba mereview atau merekomendasi beberapa aplikasi. Mungkin sedikit review aja sih, dan akan saya kasih keterangan aplikasi yang untuk apa, gunanya untuk apa, dan untuk siapa. Oke, yang pertama adalah KBM atau komunitas bisa menulis. Aplikasi ini diperuntukkan untuk yang suka menulis dan suka membaca. Aplikasi ini emang tergolong baru sih. Aplikasinya tergolong baru dan dia seperti Notepad sih, kalau teman-teman pernah tahu Notepad seperti. Tapi yang saya suka dari aplikasinya adalah simpel, dan saya rasa sekarang sih belum ada iklan ya. Tapi nggak tahu kedepannya kalau sudah populer, sudah bagus, mungkin banyak iklan nih. Tapi ya saya doain mudah-mudahan tidak ada iklan gitu. Dan aplikasi ini yang saya suka tuh ada fitur yang di Notepad tuh susah nyari fitur tersebut. Itu adalah fitur komentar dan fitur share ya. Karena kesulitannya teh di bagian navigasi karena banyak iklan ya. Walaupun data mati nggak akan jalan kalau data mati atau data mati atau internet mati, itu nggak akan berjalan gitu. Dan aplikasi sangat worth it dan bisa teman-teman unduh di link di Filvi atau di Play Store dengan search kata kunci KBM atau komunitas bisa menulis, tapi disingkat aja menjadi KBM. Dan aplikasinya tergolong baru dan saya rasa sih belum banyak yang kenal sih sama aplikasi ini ya, paling khusus di grup KBM aja sih. Dan saya dapat aplikasi ini dari teman saya, dari rekomendasi teman saya. Kebetulan dia juga suka membaca sama menulis dan dapat tip aplikasi ini.
gitu. Untuk aplikasi nanti bisa saya rekomendasi ya kapan-kapan ya, mungkin habis video inilah ya. Gitu. Next, oke, yang kedua adalah Audio Lab. Kenapa saya merekomendasi Audio Lab? Ini saya peruntukkan untuk yang suka editing, khususnya editing audio ya, karena ada beberapa fitur yang saya suka ya. Di antara adalah fitur converting, jadi bisa converting ke video maupun ke audio. Dan ketika kita mau converting pakai Audio Lab, dia nggak perlu pakai banyak gambar ya, cuman kita nyiapin satu gambar dia udah bisa mengconverting. Mau durasinya sampai 24 jam tuh nggak jadi masalah gitu, cuman jadi masalah RAM kita kuat atau enggak gitu. Dan aplikasi ini sangat worth it ya, karena sering saya pakai dan sering saya pergunakan. Cuman kekurangannya ketika kita mau share ke teman kita atau kita mau berbagi kepada yang lain, dia nggak mau otomatis, nggak mau terinstall ya, karena aplikasi juga masih beta ya, masih dalam perkembangan ya, atau pengembangan. Dan saya harapin mudah-mudahan bisa rilis di Play Store. Memang udah rilis tapi masih beta. Rilis sih udah tapi masih beta, jadi masih dalam tahap uji coba gitu. Dan aplikasi yang sangat worth it sekali lah. Akses juga syukurnya akses, dan nggak ada iklan sih saya rasa sih, belum menemuin iklan. Data online juga alhamdulillah belum nemuin iklan gitu, karena mungkin masih beta ya, tapi nggak tahu kalau udah rilis mungkin banyak iklan mungkin gitu. Dan untuk bagian review itu udah review cara membuat audio ke video itu pakai Audio Lab. Nah itu teman-teman silahkan telusuri aja di bawah video ini. Oke, next, yang ketiga adalah DU recorder atau perekam layar. Nah ini biasanya yang suka ngerekam atau yang suka ngulik-ngulik itu sangat cocok ya DU recorder ini. Dan aplikasi ini ada beberapa fitur sih. Yang saya suka adalah editing video dan juga gabung video, jadi sangat worth. Kalaupun teman-teman nggak suka ngerekam tapi bisa untuk editing ataupun gabung-gabung ataupun ya campur-campuran aja, dan bisa dibikin untuk aplikasi editing cadangan gitu. Dan aplikasi sangat oke juga, tapi kurang akses kalau di Talkback. Kalau kita mau explore setting ya, itu kurang akses, tapi jangan khawatir, ini bisa kebaca dikit-dikit sama Talkback gitu. Dan settingannya sih nggak susah sih, cuman beberapa settingan aja sih yang kiranya teman-teman membutuhkan settingan tersebut. Aplikasi ini nggak terlalu worth it sih. Kalau teman-teman suka sama aplikasi ini ya silahkan diunduh aja di bawah. Oh ya, di Play Store kayaknya kemarin saya nyari-nyari nggak ada ya DU recorder di Play Store. Entah emang udah dicabut atau gimana, kurang tahu ya. Mungkin namanya beda atau apa, tapi pas nyari di Play Store tidak menemukan ya. Tapi tenang aja, teman-teman bisa ambil aplikasinya di link deskripsi itu. Oke, next. Nah kali ini enggak aplikasi editing juga, tapi ini lebih kelas berat ya, itu adalah video show. Nah video show ini lebih komplit ya daripada Audio Lab ya. Cuman kan kalau Audio Lab kan dia dominan untuk di audio ya, kalau ini video ya, jadi bisa ke video, untuk video dan foto gitu. Dan dia beragam fiturnya sangat komplit, cuman yang saya rasa sih gak terlalu worth it, tapi saya rekomendasi aja sih kalau yang suka menggunakan aplikasi editing, yang butuh aplikasi editing yang komplit ya bisa pakai aplikasi ini, video show. Dan aplikasi ini kenapa saya bilang gak worth it, karena dia kurang aksesibel ya. Anggap aja 65% atau 70% tuh oke jalan, tapi dia kekurangannya di tabel, kayak logo dia nggak baca dia. Dan saya kemarin minta tolong ke teman saya yang awas, dia hasil editingnya bagus, bisa mixing, bisa ya bikin animasi, bisa apa itu bisa pakai video show. Dan aplikasi ini sangat
ya itulah. Kalau buat teman-teman yang ingin ambil ya silakan di link deskripsi atau di Google Play Store dengan kata kunci video show. Oke, itu aja kali ya yang bisa saya rekomendasi di aplikasinya. Tapi belum berakhir, ini baru tahap kedua. Ada tahap terakhir yaitu bersama teman saya Akbar Arianto Putra. Teman-teman bisa lihat rekomendasi dari Mas Akbar dan kita simak videonya bareng-bareng. Oke, silakan bagi Mas Akbar dan selamat menyaksikan. Next. Berikutnya adalah aplikasi Hijrah App, yang mana aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis dan cuma-cuma dengan ukuran 25 MB atau megabyte. Tapi jangan kecewa dulu, walau besar ukurannya tapi menawarkan beragam fasilitas yang lengkap, terutama bagi penuntut ilmu. Apa saja? Oke, silakan teman-teman buka. Di sana akan teman-teman jumpai Al-Quran, kemudian kompas untuk memberitahukan posisi kiblat, kemudian ada juga audio murotal Al-Quran, kemudian ada alarm ya, atau pemberitahuan azan. Lalu ada perpustakaan kitab yang bisa kalian unduh secara gratis juga melalui link drive yang tersedia di sana. Tinggal buka menu samping navigasi atau icon yang berada di sebelah kiri bagian atas, lalu cari download kitab ulama. Juga tersedia di sana streaming radio dan televisi Islami, lalu ada lokasi masjid, sekolah, pesantren, toko yang halal, lalu ada juga kuis muslim, lalu ada juga banyak sekali pokoknya perpustakaan Islami yang cocok buat kamu, terutama para penuntut ilmu. Lalu selanjutnya ada aplikasi YMusic. Nah, bagi kamu-kamu yang suka unduh lagu dan video, cocok banget nih aplikasinya. Kenapa demikian? Ya, aplikasi backupan dari Android 10 ini sangat menjanjikan sekali bagi kalian yang suka unduh lagu secara solo atau satu persatu maupun secara banyak, secara multi downloader banyak sekali, bisa satu persatu, bisa juga per album. Nah, untuk caranya sendiri silakan cek di channel YouTube Anastasia Eka Chandra dengan kata kunci download lagu dan video dengan YMusic. Dan satu lagi teman-teman, untuk kecepatan mengunduh aplikasi ini, walaupun kita berada di posisi jaringan yang buruk, nah tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau aplikasi-aplikasi yang lain kan terkadang mengalami trouble ya. Nah, kalau ini insya Allah 100% aman di jalan. Kemudian berikutnya ada aplikasi Real Talking Baterai. Bermanfaat sekali bagi kamu yang jarang banget mengecek kondisi daya baterai tinggal berapa persen. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kamu sebagai pemberitahuan tinggal berapa persen kah bateraimu. Nah, tentunya aplikasi ini bisa kalian unduh di drive yang tercantum di link deskripsi gitu. Oke, dan satu lagi, aplikasi ini akan memberitahu kalian saat mengisi baterai, mencabut kabel charger, bukan kabel ya, mencabut charger, lalu baterai penuh, baterai lemah. Nah, terus juga memberitahu tinggal berapa persen, bisa diatur. Saya tinggal 90%, bisa setiap 10% berkurangnya angka persenan.
bisa juga 20%, bisa juga 5%, atau mungkin bisa juga dimatikan sesuai selera gitu. Nah, demikian teman-teman aplikasi yang bisa kami ulas pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dalam keseharian kalian. Semoga juga terbantu aktivitas kalian gitu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, maklum. Kita semua, khususnya kami, masih perlu banyak belajar dari kalian. Jika ada saran, kritik, ataupun yang lain-lain, silakan tulis saja di kolom komentar atau chat pribadi kami gitu ya. Selamat mencoba, salam semangat selalu, serta jangan lupa subscribe juga bagi yang belum subscribe. Bagi yang baru mampir, silahkan klik tombol berlangganan, gratis kok, nggak usah bayar gitu. Like juga video ini jika kalian suka, share tentunya ke sosial media kalian manakala ada teman yang memerlukan aplikasi-aplikasi yang sangat recommended digunakan dalam keseharian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.